Bapak kalau ingat Pak, tahun lalu sempat ada satu program Certified Securities Analyst, saya itu ikut Pak. Waktu itu pas sudah SPMU yang presentasi tentang AKRA. Waktu itu Bapak bilang, ini kinerjanya tahun ini akan luar biasa. Ternyata benar Pak ya, tahun 2022 kemarin, laba AKRA langsung naik 96%, dan harga sahamnya pun naik 56% hanya dalam waktu 1 tahun terakhir. Jadi selamat sekali lagi Pak buat prestasi yang luar biasa untuk PT AKRA Corporindo. Nah, kita sambil menunggu teman-teman untuk Ko William untuk bisa join bersama dengan kita ya dari investor muda. Nah, kita akan mulai dulu mungkin nih Pak Suresh, kalau kita lihat dengan tahun lalu kita tahu AKRA ini kan salah satu bisnis distribusi BBM dan juga kimia dasar yang sangat besar, salah satu market leader di Indonesia yang prestasinya sudah tidak perlu kita pertanyakan lagi Pak. Cuma apakah betul dengan kemarin kita lihat harga minyak naik ke $120, apakah itu Pak pendongkrak kinerja AKRA bisa begitu cemerlang di tahun 2022? Silakan Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit kepada teman-teman. Terima kasih Pak untuk ini kesempatan untuk diskusi terkait dengan performance AKR di tahun 2022. Benar, saya prediksi dulu waktu ketemu dengan Bapak di satu forum yang saya bilang 2022 bisa menjadi satu tahun yang rekod dia untuk AKR Corporindo. Waktu itu kenapa kita yakin AKR bisa perform yang luar biasa seperti itu adalah dua aspek Pak. Satu, setelah pandemi COVID banyak perusahaan sudah mulai buka, tapi kita lihat ada banyak supply chain disrupsi Pak di mana-mana ya. Kalau lihat di pabriknya buka, tapi mau supply-nya mau bawa dari luar negeri atau dalam negeri ada banyak kendala untuk logistik. Ya, banyak perusahaan yang nggak punya infrastruktur mengalami banyak isu. Tapi AKR sebagai perusahaan, kita sudah punya logistik infrastruktur di Indonesia yang luar biasa. Itu ada di 17 pelabuhan, dan kita sudah ada pengalaman lebih dari 60 tahun untuk bawa barang supply kimia dasar, dan juga dari 17 tahun kita mulai supply BBM. So di tahun 2022, kita lihat satu, supply chain disruption. Yang kedua adalah perang antara Ukraina dan Rusia. Itu juga pengaruh pasar energi di dunia, yang mana supply BBM atau mungkin produk ya, itu juga sangat susah, carinya sangat susah. Dan yang kedua, itu juga lebih positif untuk Indonesia, betul nggak? Tahun lalu, semua perusahaan-perusahaan yang energi, termasuk yang mungkin batu bara, dan semuanya udah harganya udah naik, banyak negara cari barang di Indonesia, itu juga dorong permintaan solar di Indonesia. Dengan ini, AKR sebagai perusahaan logistik dan supply chain itu bisa deliver volume lebih tinggi tahun 2022 juga banding dengan 2021. Itu juga dorong penjualan BBM dan juga kimia di Indonesia di tahun 2022. Mungkin saya bisa kasih sedikit gambaran terkait dengan first look lah. Baru kita tutup bukunya untuk bulan Desember. Tahun 2022 penjualan BBM sudah naik hampir 12-13% Pak, banding dengan 2021. Lebih tinggi daripada budget yang kita buat, lebih tinggi dari ekspektasi di pasar. Ya, tahun 2022 AKR bisa jual lebih dari 2,84 juta kiloliter, banding dengan 2,5 juta di tahun 2021. Ya, yang kedua juga dengan banyak isu terkait logistik, tapi perusahaan-perusahaan yang mineral plantation semua butuh BBM. Dia cari perusahaan yang bisa mampu untuk supply. So, tahun lalu kita juga dapat market share yang lebih tinggi. Dengan ini ya tadi Bapak bilang di 9 bulan 2022 AKR laba bersih sudah naik 95%. Kita yakin untuk full year mungkin laba bersih bisa double lah. Kalau 1,1 triliun di tahun 2021, estimasi saya mungkin tahun 2022 profitnya bisa double atau lebih dari 2,3-2,4 triliun di tahun 2022. Ya, itu adalah satu peristiwa yang gembira untuk KKR dan juga untuk bisnis modelnya KKR. To go to your point Pak, terkait dengan harga minyak. Harga minyak naik turun gak ada isu Pak. Kenapa? Kalaupun harga minyak tahun lalu hampir $145 kan, waktu ada krisis Ukraina Rusia, atau mungkin sekarang brandnya udah turun ke $79, $80, tidak pengaruh profitabilitas AKR.
masalahnya kita bukan adalah trader, Pak. Kalau trader kita ambil posisi, yang mana kita beli dulu barangnya, kalau harganya udah naik ya profit, harga turun kita rugi. Tapi AKR punya business model yang sudah uji coba udah 17 tahun, selalu pakai formula, Pak. Apapun adalah harga minyak di dunia itu, misalnya sekarang $79 plus apa alfa, itu menjadi harga ke pasar. Kalau besok harganya turun $20 atau naik $20, langsung kita pass through ke customer. Untuk penting kita adalah margin. Berapa margin yang kita dapat? Itu yang penting. Untuk ininya saya bilang, kalau lihat 17 tahun AKR di bisnis BBM, nggak ada satu bulan juga yang kita rugi. Kita disiplin. Apapun kita beli, kita jual dengan periode yang sama dan pakai formula. Tapi penting adalah dua aspek. Satu tadi bilang, volume. Yang kedua adalah infrastruktur dan logistik, yang mana kita bisa supply ke customer. Ya, bisa lihat batu bara sekarang butuh banyak solar. Ya, kalau dia nggak dapat supply, Pak, masalah. Kabin ekspor. Untuk ini dia cari supplier yang mungkin trustworthy dan juga mampu dan sudah ada track record. Untuk ini tahun 2022 dan 2021 juga AKR di volume penjualan BBM udah naik 35% dalam 3 tahun, Pak. Ya. Jadi luar biasa, Pak ya. Jadi ada satu poin memang yang tahun lalu ketika saya pelajari dari kata-kata Pak Suras Pembu, memang salah satu kekuatan Akra yang paling kuat adalah karena ini distribusi BBM, bukan produsen, Pak ya. Jadi otomatis setiap kenaikan atau penurunan harga BBM itu tidak pengaruh ke kinerja labanya Akra. Betul. Tapi ketika permintaan naik, maka itu akan fee-nya tadi yang tadi Bapak bilang, harga alfanya itu akan menyesuaikan di pass through ke pembeli ya Pak ya. Betul. Nah, dan juga ada beberapa efisiensi yang kita lakukan. Misalnya kita bawa produknya dari refinery mungkin di Singapura atau dari Korea atau di mana. Gimana kita bisa efisien dan kita pakai IT atau informasi teknologi untuk control dan juga turunin cost logistik, Pak. Itu juga menjadi satu aspek kenapa margin AKR tahun 2022 juga naik banding dengan tahun sebelumnya. So kita juga invest di IT, kita juga very disciplined, dan juga satu aspek adalah kurs. Kita tahu rupiah tahun 2002 juga udah menjadi 15.500, 15.600. Itu juga apapun adalah movement di kurs ya, naik turun langsung kita pass through. So banyak perusahaan yang mungkin producer atau apa yang di manufacturing ya, dia ada masalah. Waktu harga bahan baku naik, dia nggak bisa pass through ke customer. Dia harus absorb dulu ruginya. Baru setelah 3 bulan dia bisa pass through. Kalau AKR bisnisnya bukan seperti itu. Langsung pass through. Jadi menarik Pak ya, dari sistem bisnis model Akra. Saya ingat banget Pak, tahun lalu itu Pak Suras ada sempat bahas bahwa 40 atau 50% pembeli dari minyaknya Akra itu dari perusahaan sektor mining, terutama batu bara. Betul Pak ya? Betul. Nah, ini kalau dengan harga batu bara Pak yang terus naik seperti tahun lalu dari harga 100 hampir ke $400, tentu mereka butuh ekspansi besar untuk produksi. Apakah dari sektor tambang sendiri itu pengaruhnya benar-benar peningkatan permintaan itu dari sana besar sekali nggak Pak ke Akra? Ya Pak, pasti ada dua aspek ya. Kalau batu bara harganya naik dan juga jadi saya bilang, including negara-negara seperti Jerman, dia cari batu bara dari Indonesia. Dulu bilang, oh nggak boleh yang power plant dari batu bara. Sekarang dia cari batu bara dari Indonesia. So, volume penjualan atau ekspor dari Indonesia naik. Yang kedua adalah yang ekonomik untuk perusahaan batu bara. Sekarang udah lebih baik kan. Dengan harganya udah profitable dan juga itu. So, dia lalu dia adjust shipping ratio, Pak. Kalau harganya tinggi, selalu perusahaan-perusahaan batu bara dia adjust shipping ratio atau berapa overburden dia keluarin untuk dapat 1 ton coal. Biasanya waktu mungkin harganya rendah, dia cuma ambil shipping ratio 1:5 misalnya. Kalau harganya seperti ini, tadi bilang $350, $400, selalu dia adjust shipping ratio menjadi 1:8. Artinya dia keluarin 8 overburden untuk dapat 1 coal. Itu pengaruh ke mine life-nya. Kalau kita lihat yang satu mining ya, selalu dia ada mine plan, yang mana dia selalu adjust technical, berapa overburden dia keluarin untuk dapat 1 coal. Kalau harganya bagus, dia ambil banyak tanah di atas untuk dapat coal.
mungkin yang susah dia langsung ambil. Itu juga pengaruh ke demand-nya solar, Pak, di tahun 2022. Banyak perusahaan batu bara, mining, dia selalu adjust shipping ratio sesuai dengan harga. Itu juga pengaruh. Yang ketiga adalah working capital. Wah, kalau harganya turun, susah Pak untuk collection. Ada banyak risiko kan. Kalau harganya sekarang baik, gak ada masalah. Ya pembayarannya lancar Pak. Betul-betul. Jadi sudah harga batu bara naik Pak, ditambah harga minyak kan tahun lalu naik terus. Otomatis mungkin orang pengen nyetok dulu kali Pak ya. Jadinya biasanya mesennya tuh akan lebih banyak tuh. Karena takut mungkin di masa depan lebih tinggi lagi harganya. Tapi ya, kita nggak bisa expect kalau harga minyak selalu $140. Nanti ekonomi menjadi masalah seperti inflasi. Kita tahu dengan harganya minyak seperti ini, pengaruh ke inflasi kan di negara-negara dimanapun ada banyak isu terkait dengan misalnya di United Kingdom ya, Inggris. Dia bilang sekarang heating cost-nya udah naik double. Kalau saya dengar di Singapura, wah cost-nya untuk listrik udah naik double gitu kan. Ya, untung di Indonesia pemerintah masih kasih subsidi, so masih harganya belum naik. Tapi itu pengaruh ke inflasi. Untuk ini dia kalau harga minyaknya sekitar $80, $90, lebih bagus untuk ekonomi lah, saya bilang. Jangan turun terlalu bawah atau jangan terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi itu inflasi. Kalau terlalu bawah itu jadi resesi gitu. So basically kalau perusahaan seperti AKR, kita lebih baik ya kita lihat stabil lah daripada ada fluktuasi terlalu banyak. Baik. Jadi memang view-nya bagi Akra itu ini mau posisinya orang bilang resesi bisa pengaruh ke harga minyak turun pun Akra udah siap ya Pak ya, karena memang melihat kondisi bahwa sekarang inflasi tinggi ini juga nggak sehat buat ekonomi kita. Jadi saya yakin Akra sudah punya cara antisipasi nih di tengah berbagai kondisi yang 2023 ini bisa pengaruh ke berbagai komoditas itu lumayan bisa ini Pak ya, bisa ada volatilnya cukup tinggi di 2023. Tetap tahun baik, kita masuk 2023 kita ekspektasi adalah dengan perekonomian Indonesia masih growth-nya 5-5,4% ya dari prediksi dari pemerintah dan dari beberapa instansi ya. Tetap kita lihat kalau 5%, 5,4%, demand-nya untuk BBM tetap naik. Yang kedua, harga batu bara dan mineral seperti nikel dan lainnya juga masih itu oke lah untuk Indonesia. Untuk ini kita tetap lihat di tahun 2023 ya, penjualan BBM bisa naik antara 6-8% banding tahun 2022. Masih ada growth-nya. Dan kita tetap kerja untuk efisiensi di mana profitabilitasnya tetap bisa tahan atau improve lah tahun 2023. Baik, jadi dengan pertumbuhan ekonomi ini tetap optimis bahwa ekonomi kita apalagi setelah PPKM dicabut ya Pak, aktivitas ini kan pengaruh ke permintaan minyak juga linear. Nah, kita sekarang sudah bergabung juga dengan Ko William dari Investor Muda. Selamat datang Ko William. Terima kasih buat kehadirannya. Ya, selamat malam Pak. Mohon maaf ada kendala koneksi jadi saya belum bisa masuk tadi. Sekarang udah aman. Baik. Iya, terima kasih Ko William sekali lagi udah join. Baik teman-teman semua, nanti juga teman-teman boleh tanya ke Pak Suresh Pembu dan juga mungkin mau bertanya-tanya tentang kinerja Akra yang teman-teman sedang penasaran. Karena bisnisnya bukan cuma tadi kita bicara distribusi BBM. Kalau kita bicara distribusi BBM tadi Pak Suresh Pembu sudah jelasin bahwa memang tanpa harga minyak mau naik mau turun tetap tidak gitu pengaruh ke kinerjanya Akra di tahun ini, dan juga kita lihat dengan pertumbuhan ekonomi bahwa Akra akan tetap optimis bahwa penjualan tahun ini juga akan bagus. Apalagi tadi sempat Pak Suresh Pembu bilang tahun 2022 nanti laporan keuangan muncul, bisa-bisa laporan keuangannya double di atas 100%. Nah ini kalau sampai rilis bisa-bisa mungkin ada shock juga nih di harga sahamnya Pak ya. Baik, mungkin Ko William nanti sambil mempersiapkan juga mungkin ada yang Ko William mau tanya. Saya satu pertanyaan lagi nih pengen nanya juga ke Pak Suresh. Kita sekarang sih nggak tahu kenapa di dekat rumah saya nih Pak, banyak sekali udah mulai banyak bensin-bensin yang BP Pak, dari Akra juga warna hijau ya Pak ya. Ini di tempat saya udah ada 2 nih Pak, SPBU yang baru dibangun punya Akra. Nah, sekarang kan kalau kita lihat dengan harga dengan kompetitor yang mungkin nggak terlalu jauh beda Pak, bagaimana Akra ini melihat strategi untuk ini Pak, untuk menggenjot penjualan melalui retail BBM ini Pak? Ya betul Pak. Yang pemerintah ambil putusan di mungkin tengah tahun ya, kira-kira di bulan Agustus September,
yang mana kita lihat subsidinya terlalu tinggi ya, lebih dari 500 triliun di tahun 2022. Waktu itu harga minyak naik, tapi pemerintah gak kasih izin ke Pertamina untuk naikin harga Pertamax atau juga Pertalite gitu kan. Ya, waktu itu mungkin di bulan September pemerintah ambil putusan yang mana bilang sekarang Pertamax, harga Pertamax ya RON 92, RON 98, 95 itu sesuai dengan pasar. Ya, kalau kita lihat dengan perusahaan seperti BP AKR ya, yang mana kita adalah joint venture dengan BP Inggris ya. Nah, kita lihat waktu itu mungkin kalau harganya beda 8.000, 9.000, sepi Pak. Gak ada orang yang beli di BP atau Shell. Tapi dengan harga sekarang kalau lihat ya perbedaan antara Pertamina dengan BP atau Shell sekarang kira-kira sama. Dan juga kita ada banyak promo Pak. Kalau beli 25 liter dapat 1 liter free gitu. Banyak orang sekarang udah tahu. Harganya udah mulai sekarang normal gitu kan. Dan juga sekarang kita lihat banyak mobil-mobil yang sekarang beli semua rekomendasi adalah pertama ke atas, RON 92 ke atas. Ya, so basically banyak orang sekarang udah mulai beli produk-produk dengan RON-nya tinggi. Dan juga kalau Bapak lihat di BP AKR, selain kita jualan BBM, kita juga ada gerai Pak, kopi, makanan, lubrikan, semua ada. Rame Pak kalau lihat di BP. So basically kita bawa konsep yang baru di retail yang mana itu semua rapi, ya lokasinya sangat luas dan juga ada parkir dan semuanya. Kita lihat banyak orang udah mulai pilih beli dari BP. Dan tahun 2023 juga kita ada rencana untuk buka banyak lagi Pak retail. Ya, kita sekarang sudah ada 36 outlet. Mungkin dalam waktu 6 bulan udah buka 14 lagi, udah 50. Tapi kita ada rencana setiap tahun untuk buka 50 sampai 70 outlet baru. Sampai kita bisa capai 350 outlet dalam waktu 5 tahun. Kenapa kita optimis mengenai ini? Kalau lihat marketnya Pak untuk gasolin, dulu banyaknya adalah premium. Sekarang nggak ada lagi premium kan. 88 udah dikeluarin. Pemerintah juga mau push untuk Euro 4 atau mungkin dengan yang untuk lingkungan lebih baik lah. Pakai gasolin yang mungkin dengan oktannya tinggi. So ini pemerintah sekarang bilang, kalau orang yang nggak mampu, dia beli Pertalite. Itu juga mau bawa aplikasi dan kontrol gitu kan. Yang siapa yang mampu beli produknya lebih dari 92 ke atas. Untuk ini BP juga sekarang udah mulai pasarin produk-produk seperti BP Ultimate dengan aditif yang tinggi Pak, yang biasanya dapat di pasar-pasar di Inggris semuanya. Dan juga dengan servis yang baik. Mudah-mudahan kita dapat banyak lagi kliennya Pak. Tapi pasarnya untuk Indonesia, untuk gasolin, yang paling banyak adalah gasolin Pak, bukan solar. Solar itu industri cuma 18 juta. Kalau pasar gasolin itu lebih dari 35 juta. Dan growth-nya di pasar ini lebih dari 5-6% setiap tahun. Untuk ini dia AKR dengan BP mau buka banyak lagi pompa bensin di Indonesia. Masalahnya Indonesia masih belum punya banyak retail Pak. Seluruh negara Indonesia cuma ada 8.000 pompa bensin. Bapak tahu? Cuma di Indonesia dengan penduduknya 270 juta orang, kita cuma ada 8.000 pompa bensin. Negara seperti Thailand yang mungkin populasinya 1:5, ada 25.000. Dia kita lihat mana-mana ya, ada jualan pakai botol masih. Basically kita mau bawa konsep yang baru dan juga banyak lagi retail, dan sekarang kita juga mau kerjasama dengan dealer Pak. Ya banyak dealer juga mau kerjasama, yang siapa yang punya lahan dia mau juga kerja dengan AKR. Kita lihat dalam waktu 3, 4, 5 tahun kontribusi dari retail bisa menjadi lebih besar. Sekarang di retail kontribusinya cuma 6-7% dari penjualan BBM. Kalau kita bisa buka 100-150 retail outlet, kontribusi dari retail itu bisa menjadi 15-20% dari penjualan BBM. So growth-nya ke depan 2023, 24, 25 itu growth-nya dari B2B dan juga B2C. Ini adalah strategi yang kita lakukan dengan BP. Baik, terima kasih nih Pak insight-nya. Jadi dari semua tadi Pak, saya tiba-tiba tuh yang saya catat di handphone tadi waktu Bapak bilang beli 25 liter gratis 1 liter ya Pak ya. Ini Ko William pas Bapak ngomong langsung senyum-senyum nih. Kayaknya besok langsung pengen ke Akra isi bensin 25 liter gratis 1 liter nih bro. Itu semua marketing Silakan. Pak. Selalu kita mau kasih best service ke customer.
Tapi yang mungkin banyak orang udah mulai coba DBP, mudah-mudahan dapat customer base yang lebih luas, Pak. Ya. Iya. Thank you nih Pak infonya. Mungkin Ko William silakan jika ada yang ingin ditanya Pak ke Pak Sures. Iya. Selamat malam Pak Sures. Mohon maaf sekali lagi saya agak terlambat masuknya, kendala internet tadi. Iya Pak, pemaparannya tadi udah cukup lengkap banget sih ya Pak ya. Memang sih kalau saya lihat kondisi sekarang, kalau Pertamina ini karena Pertalite yang selisihnya udah nggak terlalu jauh sama Pertamax ya, mungkin banyak orang udah beralih ke RON 92 yang memang pasti benefited AKR banget ya gitu ya. Nah Pak, saya mau cukup agak penasaran, mungkin saya mewakili teman-teman investor muda di komunitas investor muda yang kebanyakan retail gitu ya. Pak, kalau saya mau lihat contribution margin yang paling besar sebetulnya dari bisnis yang mana ya Pak? Dari B2B, B2C, dan kira-kira kalau misalkan B2C-nya bergerak lebih agresif, lebih baik, apakah nanti ke bottom line-nya bakalan sangat bagus sekali ke AKR gitu Pak? Iya Pak. Good question Pak. Kalau lihat yang kontribusi atau gross margin AKR sekarang Pak, dari gross margin AKR atau laba kotor, 70% dari laba kotor itu dari B2B atau mungkin dari penjualan BBM ke industri. Sekitar 15% itu dari penjualan kimia dasar ke industri juga. Masih retail, kontribusinya di bawah 3%. Masih ada banyak yang kita mau buka kan. So basically masih yang majority of the contribution, 70% dari B2B petroleum, 13-15% dari chemical, dan sekarang ada baru bisnisnya, kawasan industri JP. Kita tahu AKR dengan Pelindo sudah bangun, nanti saya ceritakan lebih detail, kawasan industri yang sudah integrasi dengan luasnya 3.000 hektar dikasih. Tahun 2022, kontribusi dari JP bisa sekitar 13-15% dari laba kotor AKR. Itu juga adalah divisi baru sekarang. So basically masih yang domination income-nya dari B2B Pak. Tapi kalau tadi saya bilang, kalau kita buka 100-150 pompa bensin, kita juga ada retail business yang lebih besar, kontribusi dari retail bisa antara 10-15% dalam waktu 3-4 tahun. Tapi ini adalah strategi, kenapa AKR juga meluaskan bisnisnya. Kalau B2B, ya udahlah, sekarang udah hampir kita 16-17% market share. Growth-nya setiap tahun 10% susah Pak. Kita harus luasin bisnis. Kenapa kita juga tarik ke retail? Retail juga adalah bisnis logistik. Ya, barangnya kita bawa dari refinery, simpan di terminal, pakai transportasi, bawa ke gerai untuk jualan. Itu juga menjadi satu income source untuk AKR. So AKR sebagai perusahaan logistik dan supply chain, selalu kita cari untungnya cuma bukan dari produk, tapi juga dari logistik. Kalau misalnya di B2B juga, kita mau jual produk solar ke main di Kalimantan, di tangga Kalimantan mungkin. Bahwa dia beli produk, dia juga bayar logistik. Untuk kapal, truk, semua dia bayar. Untuk ini kita lihat margin AKR, kalau bilang 8-9%. Untuk distribusi tinggi Pak. Kalau lihat di mana-mana di dunia, distribution margin cuma 3-4%. Kenapa AKR bisa dapat 7-8%? Adalah selain cuma produk distribution, kita juga dapat income dari logistik. Retail juga, ya. Nanti kita juga ada income dari terminal. Kita juga ada dari transportasi. Dan juga dari non-fuel, Pak. Mau jual kopi, makanan, kita juga dapat income dari situ. So basically, we control the entire supply chain itu, Pak. So mudah-mudahan dalam waktu 3-4 tahun, kontribusi dari retail, kontribusi dari JP, bisa menjadi satu segmen yang besar untuk KKR. Bukan cuma B2B doang. Ya Pak, mungkin lanjut sedikit pertanyaan dari saya. Tadi Bapak sempat singgung soal JP. Apakah dengan adanya JP, apa bakalan ada multiplier effect ke penggunaan solar dan efek-efek berikut lainnya gitu Pak? Pasti Pak. Ya Pak, very good question again. Because kalau kita lihat kawasan industri JP Pak ya, konsepnya yang kita buat dengan Pelindo adalah gimana kita bisa buat satu kawasan industri yang besar, yang bisa menarik banyak investor dalam negeri dan luar negeri juga. Tapi cuman bukan jualan tanah doang income-nya. Mungkin banyak real estate itu adalah jualan tanah.
tanah udah habis, kita cari lagi tanah di tempat lain. Bukan seperti itu. Kita mau bikin kawasan industri yang sudah ada pelabuhan. So, selain cuma jual tanah, kita juga dapat income dari pelabuhan. Juga dapat income dari utility, listrik, air, supply chemical, supply BBM, supply gas. So, basically kita dapat recurring income, Pak. Selain jualan tanah, kita juga dapat recurring income. Contoh, kita tahu semua sekarang Freeport copper smelter di JP itu menjadi satu investasi yang paling besar di Indonesia, di dunia, Pak. Dia bangun sekarang smelter tembaga yang paling besar di dunia di JP, Freeport, Pak ya. Itu proyeknya udah jalan dari tahun 2019, saya dengar sekarang udah 50% complete. Di tahun 2024 waktu Freeport sudah mulai operation, bawa konsentrat dari Papua, bikin katoda di JP, selain dia bayar untuk sewa tanah, dia juga bayar untuk pelabuhan, ya, dia juga bayar untuk listrik, air, gas, dan semuanya. So, pasti ini menjadi satu income stream untuk KKR untuk terus-terusnya, Pak. So, seperti tahun 2022, tadi saya bilang kontribusi JP udah hampir 15%. Kenapa? Kita tahun 2022 bisa hasil 45 hektar penjualan, Pak, tanahnya. Selain Freeport punya leasing, kita dapat penjualan lahan 45 hektar, lebih besar daripada budget yang kita. Dulu saya bilang 30-40 hektar mau target, tapi kita bisa capai 45 hektar. Dan juga dapat income dari leasing, juga dari listrik dan air semuanya. Tahun 2022, income dari JP aja pendapatannya udah 1,2 triliun. Lebih besar dari 2021, 500 miliar, Pak. So that's why JP sekarang udah menjadi satu business segment yang kontribusi ke AKR bisa lebih besar ke tahun ke tahun. Misalnya kita punya lahan besar di sana, 1.300 hektar. Untuk ini tahun ini kita set target ya minimum mau jual 70-75 hektar. 2022 45. So dengan 70-75 hektar dengan apa pabriknya Freeport udah jadi, juga ada pabrik dari China, Pak, tahun lalu dia ada pabrik namanya Sini Glass. Dia sudah beli 37 hektar dan mau bangun ke pabrik kaca yang besar di Indonesia. Dia juga butuh pelabuhan, dia juga butuh chemical, listrik dan lain-lain. So kita cari di JP customer yang butuh pelabuhan dan semua aspeknya recurring income, Pak. Dan kita very happy, Pak, sekarang dari 1.300 hektar, hampir 350 hektar already sudah jual atau sudah alokasi. Dan mudah-mudahan dengan sekarang sudah dapat status sebagai kawasan ekonomi khusus. Sekarang JP menjadi kawasan ekonomi khusus, cuma ada 2 kawasan ekonomi khusus di Jawa, JP untuk manufaktur, Pak. Itu menjadi satu tarikan juga untuk investor-investor dalam negeri dan luar negeri. Misalnya dengan KIK kita bisa dapat fasilitas seperti corporate tax holiday untuk 20 tahun. Semua tempatnya JP menjadi kawasan berikat, Pak. Nggak usah bayar duty, custom duty. So itu menjadi ease of doing business juga. Izin-izin keluar cepat. Jadi kita lihat banyak pabrik-pabrik udah mulai pilih JP sebagai tempat untuk ekspansi atau mungkin masuk ke Indonesia. Mudah-mudahan dengan semua fasilitas yang sudah lengkap, ya pasti JP menjadi satu tempat yang favorite lah untuk semua industri sekarang. So itu juga ada satu segmen selain BBM, chemical, dan juga sekarang adalah kawasan ekonomi khusus JP. Bukan cuma jualan tanah, dapat juga income. Misalnya di tahun 2024, pabrik kaca udah jadi ya, udah operational. Freeport udah operational. Listrik aja lebih dari 250 megawatt, Pak. Listrik. Ya, kita juga dapat income dari listrik, air, gas, dan semuanya. Ya. Sejujurnya, Pak, memang saya sudah perhatikan yang AKR ini ya, yang punya dia menggarap JP ini ya. Sebenarnya udah dari tahun-tahun sebelumnya ya, tapi kan dalam jangka waktu buat menggarap itu kan pasti perlu waktu. Mungkin di tahun ini udah mulai ekspansif banget ya, Pak ya. Masih. Dan kalau tadi Bapak bilang target penjualan kemarin kan udah melebihi ekspektasi dan masih ada lahan sekitar 1.000 hektar ya. Betul, Pak. Berarti masih ada room to grow sampai 20 kalinya ya, Pak, berarti ya? Ya, Pak. Mudah-mudahan, Pak. Masalahnya ini proyek udah mulai dari tahun 2013, yang tanah yang pertama kali kita jual di 2016, Pak.
So basically di tahun 2020-2021 kita kerja untuk dapat KIK. Ya, kita dapat KIK, Bapak Presiden sudah kasih izin untuk KIK di tahun 2021. Dalam waktu 1 tahun udah operasional. So sekarang banyak orang yang mau investasi, bukan di Indonesia aja. Kalau kita lihat di Vietnam atau di Thailand atau Malaysia, di semua kasih fasilitas, Pak. Seperti tax holiday, dia dapat reduction in tax dan semuanya. Kalau kita mau compete dengan kawasan-kawasan seperti itu, kita harus kompetitif. Misalnya kalau kita lihat ya pabriknya kaca tadi saya bilang dari China, dia ada pilihan mau di Malaysia atau di Vietnam atau Indonesia. Ya, kalau dengan pemerintah kasih semua fasilitas seperti ini dan kita dapat dukungan dari pemerintah, kita bisa tarik investasi begitu, Pak. Dan satu aspek saya mau juga lihat di koran, Pak. Sekarang pemerintah juga bilang semua mineral nggak boleh ekspor, ya. Dia bilang nikel ban, alumina ban, copper ban gitu. Tapi kalau mau ban dan juga bikin smelter di Indonesia, ini barang yang bikin seperti katoda, tembaga atau mungkin alumina, itu harus proses menjadi produk, Pak, manufacturing yang downstream. Untuk ini kita juga sekarang kerja untuk tarik banyak investor ke JP yang bisa pakai tembaga dari Freeport Smelter. Di tahun 2024-2025 dia sudah mulai produksi 600.000 metrik ton katoda copper, Pak. Sekarang Indonesia kita ekspor barang seperti copper, tapi kita impor semua produk, pipa, wire, plate semua. So basically sekarang pemerintah juga mau fokus untuk bawa banyak industri ke Indonesia yang bisa pakai produk-produk dari smelter. Begini kita juga lihat sekarang ada banyak opportunity untuk tarik investasi ke JP yang pakai ke tembaga dari Freeport. Yang kedua adalah dari copper smelter biasanya waste adalah sulfuric acid, Pak, atau asam sulfat. Itu juga bisa menjadi raw material untuk banyak industri, termasuk pupuk, petrochemical, nikel dan semuanya. So intinya kita mau luasin jumlah investor yang bisa masuk ke JP. Dengan anchor tenant-nya seperti Freeport, juga ada kaca, sekarang juga ada 20 perusahaan lain yang sudah already invest di JP. Kita lihat ya multiplier effect-nya bagus sih kalau di JP itu. Iya, saya juga melihat JP ini sebenarnya sentimen yang sangat bagus sekali karena multiplier berikut-berikutnya revenue AKR dari jualan solar, dari jualan yang lain-lainnya pasti bakalan kena impact-nya semua karena itu sebuah industri yang saling supply chain yang saling berkesinambungan gitu ya, Pak. Saling berkelanjutan. Mungkin kita dengan timnya Pak Yoga di IR juga saya hitung gimana AKR bisa lihat dalam waktu 3-4 tahun proporsi income kontribusi dari BBM berapa, chemical berapa, JP berapa. Dalam waktu 3-4 tahun nggak jauh, Pak, ya, tahun 2025-26 kontribusi dari JP bisa menjadi 30%. Ya, mungkin dari kontribusi dari trading and distribution itu bisa menjadi sekitar 75%, 70 atau 65%. So, sekarang AKR ada growth driver-nya banyak. Satu, B2B. Tadi saya bilang B2C. Sekarang juga ada JP. Dan investasi ini semua sudah dilakukan dalam waktu 10 tahun. Ini bukan proyek baru. Ya, banyak proyek yang bicara masih ada di kertas, Pak. Tapi ini adalah proyek yang jalan. Dan sampai hari ini kita sudah invest 9 triliun, Pak. Pelindo dan AKR. Dan tidak ada sama sekali nggak ada hutang. Kalaupun ada penjualan lahan, ya kita pakai untuk invest di utility, untuk bikin infrastruktur, dan juga bagi dividen. So ini 9 triliun, kalau saya monetize, itu bisa menjadi 20 triliun, Pak. Misalnya itu menjadi satu cash generation untuk investasi ke depan. So kalau lihat AKR, nggak pernah right issue. Dan kalau lihat balance sheet AKR sekarang net cash, Pak. Yang cash yang kita punya lebih besar daripada hutang kita. So sama sekali nggak butuh right issue. Kalaupun proyek seperti GPU butuh investasi 3-4 miliar dolar, Pak. Oke, ya. Pak, saya mau lanjutin tadi, Pak. Jadi sedikit agak penasaran lagi, Pak. Kan bisnisnya AKR sebetulnya gimana ya, dengan pemerintah kan perlu berkolaborasi ya Pak ya, perlu ada insentif dari pemerintah juga, government juga harus support dari segi pajak-pajaknya dengan kebijakan-kebijakan.
apakah di tahun 2024, tahun politik, kira-kira pendapat Bapak gimana nih untuk tahun politik Ya, 2024? Akan sama-sama Pak. mengganggu? Kalau kita lihat proyek seperti JP, sudah dapat semua izin-izin sudah clear. Kita sudah dapat KIK, sekarang pemerintah daerah, pemerintah pusat, pemerintah dari semuanya dukung Pak. Masalahnya kalau Indonesia mau growth terus ya, seperti pemerintah sekarang bilang, kalau kita mau jadi negara dengan ekonominya di advance ya, bukan middle income, tapi income-nya lebih dari 13-14 ribu dolar, kita harus manfaatkan mineral-mineral yang ada di Indonesia, proses dulu dan downstream dulu dengan banyak value addition, seperti Bapak Presiden di beberapa forum bilang, ya nikel, copper, bauxite, kalau bisa proses itu menjadi value addition. Cuman daripada dapat cuma 3 miliar dolar, sekarang Indonesia dapat devisanya 30 miliar dolar. So basically ini proses policy bukan dari Bapak Presiden Jokowi. Sebelumnya Bapak Presiden SBY juga lakukan policy itu. Yang mana tahun 2011 aja pemerintah SBY juga sudah bikin policy untuk nggak boleh ekspor mentah, harus bikin smelter di Indonesia. Juga dengan Freeport. Freeport sudah janji dengan pemerintah di tahun 2019. Setelah tahun 2024 nggak boleh ekspor mineral tanpa ada smelting di Indonesia. So basically ini sudah ada policy dari pemerintah sebelumnya juga. Kalaupun ada pemerintah baru, siapapun Bapak Presiden atau siapa, pasti lanjutin policy ini. Kalau nggak Indonesia cuma ekspor barang mentah, nggak ada value addition. So dengan kalau lihat yang Sulawesi ya, Morowali, kita juga ada supply chemical, kita juga supply BBM, kita juga ada aftur. Kita ada depo aftur juga di Morowali. Wah, luar biasa. Daripada dulu cuma ekspor nikel ore, sekarang ada stainless steel. Sekarang orangnya bilang bicara baterai gitu kan. So dengan ini permintaan solar, permintaan chemical, dan juga ada yang produk-produk lainnya itu juga meningkat. Pasti tidak ada pengaruh dari siapapun menjadi, kita nggak bisa bilang lah polisi apa, tapi ini adalah polisi dari pemerintah dari 15-20 tahun, bukan dari 2015. Tapi Bapak Presiden sudah sekarang tegas, nggak boleh ekspor gitu kan. Iya. Bagus sekarang. Kalau nggak dulu ya ada peraturan, tapi nggak ada implementasinya. Betul. Ini juga adalah satu aspek yang bisa bantu untuk mendorong ekonomi Indonesia, Pak. Iya, betul. Setuju sih Pak, kalau zaman dulu mungkin udah ada di rencana, tapi implementasinya itu yang mungkin baru diimplementasi pada zaman Pak Jokowi ya. Dan sekarang kalau udah implementasi, berarti nggak mungkin bisa setengah-setengah kan, habis mungkin bangun smelternya masih setengah jalan, nggak mungkin diberhentiin gitu ya. Soalnya udah investasi. Ya, saya tadi udah bilang kan, kalau Freeport smelter di JP, investasinya 3,5 miliar dolar, Pak. Dan ini adalah single line smelter yang paling besar di dunia, bukan di Indonesia, di dunia. Dan juga selain cuma bikin smelter untuk katoda tembaga, dia juga proses precious metal refinery. Artinya setiap tahun di JP ada, saya dengar dari berita ya, 35 sampai 50 metric ton emas Pak, gold, 250 ton silver. Itu dari Freeport punya berita itu. So setiap tahun nanti di JP selain tembaga 600.000 metric ton, juga ada emas, juga ada silver, ada precious metal. Ingatlah berapa besar itu value-nya gitu. Pasti ini polisinya tetap terusin. Dan juga tadi saya bilang polisi dari pemerintah sekarang mau target subsidinya ke orang-orang yang gak mampu, tapi yang siapa mampu harus beli produk-produk di international price. Itu juga bantu untuk dorong itu. Kalau waktu COVID ya, pemerintah dapat izin dari parlemen, bisa defisitnya sampai 5-6%. Tapi tahun 2023, defisitnya di baru di bawah 3%. Itu juga bikin isu terkait subsidi, terkait dengan industrialization, dengan pajak dan semua. Pasti itu juga adalah satu aspek yang kita harus lihat. Kenapa itu sekarang polisi pemerintah, ya tahun 2022 dapat windfall lah. Tapi tahun 2023 dapat windfall nggak dari mineral? I don't think so. Lebih ketat lah polisinya. Oke. Pak, boleh one last question Pak dari saya Pak. Nanti setelah itu boleh balik lagi mungkin ke Pak Henry.
Eh, kan kita kan sekarang kan lagi bergerak ke arah energi yang terbarukan ya, jadi energi bersih dan semua di negara-negara maju kebanyakan udah bergerak ke mobil listrik dan lain sebagainya gitu. Nah kalau kendaraan bergerak ke arah mobil listrik, apakah nanti bisnis minyak bakalan agak sedikit ditinggalkan dan kira-kira apa rencana AKR dengan kondisi yang pasti akan berubah ke arah situ gitu Pak? Ya, Pak. Itu betul Pak, ini juga adalah satu aspek yang kayak punya BOD sudah mulai pikir dari tahun 2015-16. Gimana dengan apa situasi dunia dengan global warming, dengan isu karbon dan semua. Jadi kalau lihat di website AKR sejak tahun 2013 Pak, kita udah mulai publish sustainability report. Banyak perusahaan baru mulai 2021. Kita udah mulai dari 2013 dan AKR menjadi 7 perusahaan di Indonesia yang pilih dari OJK yang menjadi contoh untuk ESG reporting. Tapi saya bicara mengenai proyek-proyek apa yang AKR lakukan untuk clean energy. Satu di JP, kita sama sekali nggak pakai batu bara untuk listrik. Kita ada power plant, itu pakai gas Pak. Ya kita nggak bisa. Sekarang kita juga mulai investasi di renewable seperti solar panel. Dengan luas tanahnya 3.000 hektar, dengan banyak pabrik, dengan rooftopnya besar, kita sekarang ada rencana untuk pasang solar panel di atas roof. Already sudah pasang berapa tempat. Dan kita rencana untuk mungkin roll out solar panel di semua tempatnya di JP yang bisa produksi antara 80 sampai 100 megawatt. Ya. Itu satu aspek yang banyak tenant atau customer yang mau investasi sekarang cari question ini. Ada itu dari mana listriknya? Itu dari coal, dia nggak mau invest di Indonesia. Dia minta dari gas atau mungkin dari solar. Nah, yang untuk gas, AKR sekarang udah mulai pikir gimana kita bisa invest di LNG terminal di JP. Misalnya kita punya pelabuhan yang dengan luas tanah itu besar, dengan mungkin draftnya juga minus 14 meter. Itu very suitable untuk pasang LNG terminal di JP. Already sudah lakukan feasibility study. Mudah-mudahan dalam waktu 3-4 tahun dengan partner kita juga mau invest di LNG terminal di JP. Banyak klien kita termasuk Freeport dan semua dia butuh gas. Kita tahu di tahun 2026-2027 produksi gas di Jawa Timur bisa kurang Pak. Dan juga demand-nya naik terus. Indonesia punya banyak cadangan gas tapi nggak punya infrastruktur. Kita tahu kalau lihat di Jakarta cuma ada satu FSRU di Pulau Seribu untuk seluruh Jakarta, tidak ada jetty untuk LNG. Untuk ini di JP nanti kita ada juga planning untuk LNG terminal. So di JP kalau bicara ESG atau mungkin environment, kita sama sekali nggak pakai batu bara. Kita pakai gas. Already sudah ada gas dari P-gas atau mungkin ke depan LNG. 2, listriknya kita tambah dengan solar panel. 3, ini kawasan industri waktu kita desain itu bikin sebagai green economic zone, green industrial zone. Yang master planner dari Jepang bikin JP master plan yang mana tidak ada buangan air ke laut, zero runoff water. Semuanya proses dulu di dalam itu. Yang keempat, kita di AKR sekarang lihat banyak prospek untuk tadi Bapak bicara baterai. Kalau baterai butuh apa? Dia butuh copper, tembaga, dia butuh nikel, dia butuh precious metal dan semuanya. So basically banyak industri sekarang juga mulai lihat JP sebagai tempat untuk investasi untuk baterai. Dan juga baterai butuh banyak chemical. So itu juga bisa jadi multiplier effect untuk AKR. Last point adalah dengan BP. Tadi Bapak bicara BP pompa bensin di Jakarta atau mana. Bapak lihat tempatnya luas dengan parkir, tempat semua. Dengan jumlah kendaraan listrik sekarang udah mulai naik. Kita lihat ada prospek untuk charging point di pompa bensin. So BP already sudah punya teknologi dan sudah lakukan banyak tempat ya. So sekarang dalam waktu 3-4 tahun, waktu mungkin jumlah kendaraan listrik di Indonesia bisa menjadi mungkin 50.000, 100.000, pasti ada demand untuk infrastruktur untuk charging. So nanti SPBU BP selain jualan BBM dengan RON-nya tinggi, juga ada gerai retail, makanan, juga ada charging Pak. So, itu adalah strategi gimana AKR bisa participate di ESG dan juga dari
important aspect of this. Tapi penting untuk ESG adalah safety. Harus ada, jangan buang banyak karbon. Yang ketiga, income tadi saya bilang, kita nggak depend cuma untuk batu bara, yaitu supply barang ke batu bara. Kita juga ada income dari berapa aspek, Pak. Ya. Keren sih Pak, AKR saya akuin keren. Ya. Smart move banget AKR, iya. Dan paket lengkap ya Pak di BP ya Pak, ada Terima kasih, bensin Pak. ada, nanti bakalan ada makanan juga, dan bakalan Pasti, Pak. ada elektris Ya, buat electric pasti vehicle juga. kalau paket Bapak lengkap. Ibu ada atau siapapun pendengar ini mau kunjungin ke JP, kita mau ada site visit ke JP, silakan Pak. Ini adalah proyek yang strategik nasional yang luar biasa ya. Wow. Dengan Bapak Presiden aja udah kunjungin 3 kali ke JP, Pak. Belum pernah dalam waktu periodnya Presiden ada kunjungin ke kawasan industri 3 kali. Ya, Ya. mudah-mudahan sebelum Bapak datang untuk inaugurasi Freeport Smelter mungkin. Pasti Yep. kalau ada siapapun ada interest Pak, kita bisa organize site tour ke JP juga. Wow. Ya, Wow. Pak. Bisa lihat Pak, seeing is believing. Wah keren Pak, nanti kita bikin viral Pak JP-nya, kawasan JP-nya. Ya, Pak. Thank you Pak. Henry? Iya, baik. Jadi teman-teman itu tadi banyak sekali insight dari Pak Suresh Pembu dan obrolan dengan Ko William ya. Jadi kalau tadi teman-teman yang baru join nih, saya mau rangkum sedikit tadi obrolan Pak Suresh Pembu dengan Ko William, bahwa memang salah satu kekuatan Akra yang paling hebat adalah dia tuh nguasain banyak banget streamline nih. Kalau tadi bilang kita bukan cuma distribusi petroleum, tapi juga logistiknya juga membuat ada income tambahan ke AKR. Terus juga kita lihat dari JP, itu pun kalau penjualan terus meningkat, untuk target tahun ini 75 hektar, target penjualan ya Pak Suresh Pembu ya, di tahun 2023 ini akan multiplier efek ke recurring income-nya Akra, karena listriknya juga dari Akra juga, ada salah satu streamline-nya, terus juga dari gas, dan banyak sekali tadi renewable energy juga yang sedang di-expand oleh akar bisnisnya. Jadi tadi kalau kita lihat ada investor gas, terus juga nanti di SPBU dari BP, itu juga nanti akan ada electric charger untuk beberapa tahun ke depan. Jadi ini luar biasa kalau lihat potensi bisnisnya Akra ya. Kalau sekarang kita lihat labanya saja di Q3 sudah naik 95%. Tadi ada yang komen Pak Suresh Pembu, dia paling suka AKR sahamnya karena royal bagi dividen katanya Pak. Kalau kita lihat 2021 kemarin dengan dividen payout ratio sekitar 50%-an saja, itu dividen yield-nya 2%. Nah, kalau payout-nya dividen payout ratio sama di sekitar tahun 2022 tadi Pak Pembu udah kasih kisi-kisi kemungkinan annual nanti full year bisa-bisa laba bisa naik double. Ini kemungkinan bisa dividen yield bisa 4% nih. Jadi teman-teman luar biasa untuk teman-teman yang memang juga nyari dividen di sahamnya AKR Corporindo. Nah, sekarang Pak Suresh Pembu, banyak sekali kolom Q&A kita udah banyak nih Pak yang ingin bertanya ke Pak Suresh. Kita akan langsung masuk ya Pak ya ke beberapa pertanyaan dari teman-teman Cuan Rupas malam hari ini. Ini dari langsung dari Head of Online Trading kita, dari Ko Daniel Wiguna, bertanya Pak. Ini nanya begini, era suku bunga tinggi di 2023, kira-kira Pak, ini ada isu resesi di berbagai negara, dan apakah ini akan menghambat Pak, kira-kira kinerja growth dari Akra? Kira-kira potensi resiko apa yang Pak Suresh Pembu lihat dari kondisi ini Pak? Saya bikin jawaban question ini dalam 2 aspek. Satu, terkait dengan balance sheet AKR ya. Kalau lihat yang balance sheet per 30 September 2022, AKR ada di posisi net cash Pak. Ya, kita punya cash balance-nya 4,5 triliun, hutangnya cuma 2,9 triliun. So net gearing-nya net cash. Banyak perusahaan mungkin sekarang ada debt yang besar, mungkin suku bunganya naik dari 3% menjadi 7%. Kalau AKR hutangnya kecil, sedikit sekali. Dan juga cash flow-nya tadi Bapak juga bilang mungkin EBITDA tahun ini bisa lebih dari 3 triliun. Cash yang kita generate lebih dari 3,5 triliun. Ya itu kita bantu untuk invest pakai uang sendiri. Kita nggak butuh dana dari bank atau hutang, even untuk JP. Tadi saya bilang kalau jual 75 hektar tanah di tahun 2023, kita dapat income-nya lebih dari 2 triliun Pak. Itu bisa investasi ke itu. So kita nggak khawatir mengenai hutang dan juga bunga. Masalahnya even JP nggak punya hutang. AKR sama sekali nggak ada hutang. So basically dengan dalam 5 tahun terakhir, AKR sudah bayar kembali semua hutangnya, dengan net gearing-nya sekarang udah net cash. Kalau nanti laporan keuangan keluar di Desember, bisa lihat mungkin cash-nya lebih dari 4 sekian triliun. Betul, kita bisa bagi dividen Pak. Kalau nggak butuh ya kita kembalikan ke
investor. So basically tidak ada masalah untuk balance sheet-nya AKR atau mungkin financing, loan atau installment Pak. Termasuk bunga. Kalau lihat beban bunga di AKR cuma 40 miliar rupiah. Ya, dengan income-nya 45 triliun. Bunganya cuma bunganya cuma 40 miliar. Betul, kalau lihat inflasi dengan negara-negara sekarang udah mulai naikin bunga, itu pengaruh ke economic growth. Kita lihat banyak segmennya seperti tekstil, seperti kaca atau apa ya, pasti dia ada pengaruh ke demand-nya. Ya, itu juga bisa pengaruh ke demand-nya chemical atau apa. Tapi dengan pemerintah juga sekarang udah mulai ketat untuk support industri. Kalau Indonesia tetap bisa grow 5%. Kita lihat prospeknya untuk industri masih oke. Daripada negara-negara yang ada inflasi 8%, 9%, ya Indonesia inflasinya udah mulai turun sedikit lah. So itu nggak ada masalah. Ya tapi kita hati-hati, kita nggak mau ambil banyak hutang, ya even di JP. Untuk ini kita bikin strategi. Ya, kita invest 9 triliun, tadi saya bilang monetize 20 triliun. Kalau kita mau invest di listrik, air, pelabuhan, LNG terminal, kita nggak butuh banyak dana dari shareholder atau dari bank, Pak. So kita hati-hati untuk maintain balance sheet. Gearingnya kita nggak mau tinggi, nggak lebih dari 0,2, 0,3 gitu. So sehat Pak, tidak ada risiko sama sekali. Baik, jadi teman-teman tadi kalau kita perhatikan bahwa memang suku bunga naik pun tidak akan terlalu pengaruh ke Akra karena memang sebenarnya net cash ya Akra ya. Jadi memang hutangnya itu lebih kecil daripada cash yang dimiliki oleh Akra sendiri. Jadi secara teori itu sebenarnya udah zero debt lah. Jadi teman-teman bisa tetap nyaman kalau teman-teman mau invest karena resiko kenaikan suku bunga itu eksposure-nya sangat rendah sekali ke kinerja dari AKR Corporindo. Nah, sekarang kita akan lihat pertanyaan kedua ya. Kita akan lihat. Nah, ini nih Pak, mungkin tergiur dengan promosi yang tadi Pak Surya Spembu bilang tuh yang 25 liter gratis 1 liter nih ada yang nanya nih Pak, untuk penambahan outlet SPBU BP Akra ini difokuskan akan ke daerah mana ke depannya nih Pak? Thank you Pak. Nanti kalau lihat sekarang Pak, fokusnya BP AKR selain Jabotabek, kita juga udah buka gerai di Surabaya Pak, Surabaya, Malang. Nah, sekarang kita juga udah mulai buka SPBU di Jalan Tol. Kalau lihat Jalan Tol ke Bandung di kilometer nomor 72 sudah ada BP AKR. Kita juga udah buka SPBU di kilometer kalau nggak salah 719, 720 udah buka. So basically kita mau fokus di daerah-daerah pertama di Jawa, nanti mau buka di luar Jawa juga. Mungkin Bapak Ibu banyak udah belum tahu, AKR juga punya merek AKR Pak, yang punya 130 pompa bensin yang jualan BBM bersubsidi. So kalau BP ya, tahun ini 50 plus AKR 130, masih kita punya 180 SPBU. Kalau bicara SPBU dan ekspansi, yang penting adalah apa? Infrastruktur lagi. Harus sudah memiliki tank terminal. Harus sudah punya infrastruktur untuk terima barang dan distribusi. AKR tadi saya bilang, kita sudah ada terminal di 17 pelabuhan di Indonesia. Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, semua tempat kita ada terminal. Kalau kita mau besok mau buka di Medan, misalnya, Semarang, atau Bandung, kita sudah punya terminal di semua tempat. So, kenapa BP pilih AKR? Kita adalah sediakan semua infrastruktur, Pak. Tadi saya bilang, kita ada rencana untuk buka 350 gerai dalam waktu 5-7 tahun. Kita mau kerjasama juga dengan banyak franchisee atau waralaba, Pak. Siapapun yang punya lahan, ya kita kerjasama. Ya, nanti kita mau expand di Bandung, kita mau ke Semarang dan lain-lainnya, dan mungkin jual di luar Jawa juga nanti. Ya. Baik, terima kasih nih Pak. Jadi daerah-daerah yang tadi akan diperluas terus ya Pak ya, bahkan bukan cuma di kota-kota besar nih tadi, jadi 350 outlet akan masuk ke dalam 5-7 tahun ke depan. Kalau di kita akan baraknya AKR Pak, kita sudah ada di Kalimantan, sudah ada di Sumatera, kita juga supply ke SPBN untuk Nyalayan, dan juga ke 3T. Bapak Presiden minta kita harus supply ke daerah-daerah terpencil, terjauh, dengan harganya yang satu harga. Kita juga participate. Kita juga ada SPBU yang 3T Pak. So dengan baraknya AKR dengan BP, kita sudah mulai luasin daerah-daerah. Kalau di Kalimantan, Sumatera, dan juga Jawa, subsidi pakai AKR. Non-subsidi pakai BP AKR. Oh, thank you nih Pak ya. Jadi tadi
kontribusi daripada bisnis to konsumen yang retail ini kan tadi masih di bawah 3%. Dengan bertambahnya terus nih 350 targetnya, saya doain ini cepat tercapai nih Pak, biar teman-teman di berbagai daerah terpencil tadi juga bisa menikmati nih BBM langsung dari BP Akra. Dan kita akan coba masuk nih Pak, ada pertanyaan yang ketiga nih Pak dari Innovative Investing. Nah ini terkait kawasan ekonomi khusus Pak yang dikelola oleh Akra. Bagaimana potensi terhadap challenge global resesi atau kira-kira Chinese reopening nih Pak? Ya Pak, kalau ya lihat ya, Indonesia sekarang tarik banyak investasi. Investasi ke mana Pak? Satu, seperti tadi saya bilang, pemerintah punya program untuk downstreaming, ya, mana kita mau bikin banyak smelter, kita mau ekspansi ke downstream. Itu banyak industri sekarang cari lahan di Indonesia atau mau masuk ke Indonesia dari China, dari Jepang, Korea, dari Amerika, Europe. Semuanya mau cari investasi di industri-industri terkait dengan mineral, Pak. So kalau JP itu jadi satu kawasan industri yang favorite. Kenapa? JP adalah satu kawasan industri yang punya pelabuhan, Pak. Kalau heavy industri, selalu dia mau cari lahan yang dekat dengan pelabuhan. Misalnya kita lihat Cikarang, Cibutung, Karawang gitu Pak. Semuanya barangnya dari Tanjung Priok, 70 kilo. Cost logistiknya mahal. Dan inventory-nya tinggi. Kalau di JP, langsung sudah ada pelabuhan dan kawasan industri. Seperti tadi saya bilang, Freeport. Bawa konsentrat langsung ke pabrik, keluar langsung. So basically kalau industri-industri semua sekarang cari adalah kawasan industri yang memiliki pelabuhan. Yang dalamannya sampai minus 14-16 meter. Kapal-kapal besar bisa masuk. Satu. Yang kedua, dia cari lahan yang cukup besar. Sedangkan kita lihat beberapa tahun yang lalu, Thailand ada banjir. Dia mau cari kawasan industri yang aman, Pak. Tidak ada banjir, tidak ada gempa, tidak ada semua. So basically JP adalah satu kawasan industri dengan luas tanah besar, tapi udah planningnya sangat bagus, tidak ada planningnya bagus. Yang ketiga adalah dia cari utility, listrik, air, gas, semua dia harus sediakan dengan harganya kompetitif. Itu juga kita bawa. Untuk ini kita lihat semua investasi sekarang lihat dari itu di JP. Tadi saya bilang target kita 70-75 hektar, tapi saya lihat di marketing budget ya, atau orang-orang yang sekarang cari tanah di JP lebih dari 300 hektar, Pak. Tapi kita mau konservatif tahun 2023 ya kalau bisa 70-75 hektar ya udah budget. Tapi yang orang cari lahan di JP sekarang udah lebih dari 300 hektar. Dan Indonesia bisa menjadi primadona sekarang untuk mineral. So basically Indonesia kalau bicara renewable, sekarang semua orang cari nikel, semua orang cari copper, dia cari precious metal. Indonesia punya semua. Untuk ini dia pasti Indonesia bisa menjadi satu negara yang bisa tarik investasi yang besar di new age, Pak. So itu adalah prospek. Pasti kalaupun ada global recession, tapi banyak negara sekarang masuk ke renewable. Semua orang butuh Indonesia, Pak. So, I'm sure Indonesia bisa menjadi satu negara yang sekarang dengan pemerintah punya program KIK, kasih banyak facility, itu menarik banyak investor ke Indonesia juga. Iya. Jadi memang bukan hanya dapat insentif dari kawasan ekonomi khusus dari sisi regulasi Pak ya, tapi dari sisi infrastruktur pendukungnya itu pun sudah lengkap gitu di kawasan JP yang di Batang. Masalahnya Pak, Indonesia dulu ada masalah. Kalau bicara cost logistik, Ibu Menteri, Finance Ministry juga bilang, cost logistik Indonesia tinggi, 25%, 27%. Kalau negara seperti Jepang cuma 6%, 7%. Kenapa? Itu logistiknya gak efisien. Kalau seperti ini, pelabuhannya sudah ada jalan tol, nanti ada kereta api juga mau sambung. Cost logistiknya lebih turun, lebih efisien banding dengan negara lain. Cost di Indonesia mahal, kenapa itu mungkin gak bikin pelabuhan. Mungkin setelah orang Belanda udah keluar, mungkin belum bikin pelabuhan. Baru dalam waktu 5 tahun, udah mulai bangun banyak pelabuhan. Dan dengan infrastruktur yang baik itu. So, penting untuk turunin cost logistik adalah yang logistik. Yang kedua adalah mudahan bisnis, ease of doing business. Kalau dulu mau masuk ke Indonesia, mau izin-izinnya susah. Mau dapat AMDAL 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun. Ya, mau cari dapat IMB lama. Kalau di kawasan industri sudah ada administrator yang keluar semua izin langsung, Pak. Nggak usah nunggu sampai
AMDAL keluar, langsung bisa bangun pakai AMDAL kita. So lebih easy untuk do business. Misalnya tadi saya bicara mengenai pabrik kaca yang masuk ke JP. Dia mau bangun pabrik di JP dalam waktu 15 bulan. Biasa itu butuh 30 sampai 36 bulan. Selesai izin, ini itu semua. Tahun ini dia mulai konstruksi, 2024 pabriknya udah jadi. Ease of doing business. Izin-izin keluar semua di KK, dia usah ke Jakarta. Semua keluar di JP, Pak. Jadi memang semua sudah, saya lihat sih kalau dari sisi Akra bisnisnya memang semua masalah tuh udah ada problem solvingnya nih Pak. Jadi memang sangat membantu buat teman-teman semua saat ini malam hari ini yang mungkin belajar Akra, kita lihat dari berita-berita ternyata lebih bagus ya. Ternyata dari yang kita baca di berita nih, kalau dengar dari Pak Suresh dari berbagai potensi dan juga bagaimana Akra tuh menganalisis setiap problem yang ada dan juga memberi solusinya. Jadi teman-teman bisa belajar malam hari ini banyak sekali dari Pak Suresh Pembu dan juga obrolan bersama dengan Ko William malam hari ini. Ini udah jam 8, jadi mungkin tadi pertanyaan penutup dari seluruh rangkaian tadi pertanyaan nih Pak Suresh, walaupun masih banyak yang ingin bertanya, mungkin next time kita akan undang Pak Suresh Pembu kembali nih untuk bisa kembali bersama dengan kita, karena memang luar biasa Pak, excited banget teman-teman. Di kolom pertanyaan ini masih ada lebih dari belasan pertanyaan yang ingin bertanya nih Pak, cuma sayang waktunya nggak cukup, tapi malam hari ini kita bisa kenal lebih dekat dengan AKR Corporindo dan juga bisnisnya yang sangat banyak sekali dan terus ekspansi ke berbagai segmen bisnis baru. Dan kita bisa lihat bahwa setiap elemen bisnis ini benar-benar dipikirkan dengan baik dan infrastruktur pendukung dan juga streamline-nya benar-benar dikuasai oleh Akra sendiri. Jadi memang ini menjadi salah satu katalis yang kuat, dan juga tadi kalau kita rangkum, salah satu kekuatan dari Akra adalah zero debt ya secara teorinya, karena memang net cash-nya lebih besar cash-nya dibanding hutangnya. Jadi ini menjadi salah satu obat untuk menghadapi resesi yang mungkin di 2023 banyak didengungkan, dan ini bisa jadi teman-teman bisa lebih tenang kalau memang ternyata dengan ISG turun ini ada sedikit koreksi di Akra, mungkin teman-teman yang boleh invest di Akra, mau coba-coba masuk, ini udah kita lihat dengan secara sisi fundamental, teman-teman bisa analisis lebih lanjut karena Pak Suresh Pembu sudah jelasin banyak sekali advantage dan juga ini ya kelebihan bisnis yang Akra tawarkan buat teman-teman investor bisa buat taruh uangnya mungkin di saham, salah satunya Akra menjadi pilihan yang menarik buat teman-teman lakukan saat ini. Jadi terima kasih sekali lagi Pak Suresh Pembu dan juga Ko William malam hari ini yang sudah join bersama dengan kita. Kita akan ketemu lagi di C-Talk berikutnya, dan sampai ketemu teman-teman, cuan selalu. God bless you all semua. Ya, selamat malam Ko William. Terima kasih, sampai ketemu lagi di acara berikutnya. Thank you.